Siapapun orang tuanya saya rasa menyesal melihat kejadian ini, ya kan. Hal sepele yang tidak harusnya terjadi, yang tidak seharusnya mengakibatkan perkara besar seperti ini. Kasus penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora, alias David, dengan tersangka pelaku, Mario Dandi Satrio, AGH, dan S, menyedot perhatian publik. Terutama tentang sosok AGH, pacar Mario yang masih di bawah umur. Menyikapi kasus yang viral ini, pengacara senior Muhammad Syafri Nur, SH, MSI, angkat bicara terkait hukuman, dan proses persidangan untuk anak di bawah umur. Menurutnya, sistem peradilan di Indonesia sudah memiliki aturan yang ketat terkait anak di bawah umur. Saat dijumpai awak media di sebuah kafe di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Kamis, 9 Maret 2023, advokat yang hobi bernyanyi ini menyampaikan pendapatnya. Begini, memungkinkan memang tidak semua anak di bawah umur itu terhindar dari melakukan perbuatan pidana. Ya, banyak juga mereka yang melakukan perbuatan pidana bergantung bagaimana kesehariannya dan kehidupannya di masyarakat, termasuk juga di rumah tangganya. Jadi kalau seandainya seorang anak melakukan perbuatan melawan hukum, khususnya pidana, tetap dia akan kena kasus pidana, dijerat pasal pidana, tetapi hukumannya hanya sepertiga, dikurangi sepertiga. Undang-Undang Perlindungan Anak itu menyebut anak yang berhadapan dengan hukum, ya, dia tidak boleh disebut sebagai tersangka atau terdakwa. Tersangka dalam penyidikan, terdakwa dalam persidangan. Dia tetap disebut anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, hukum acaranya juga berbeda. Untuk penahanannya itu hanya boleh 7 hari. Ya, ditambah lagi pokoknya total itu semua 15 hari paling lama, 14 hari paling lama. Ya, setelah itu berkasnya harus segera dilimpahkan ke persidangan. Nanti di persidangan juga seperti itu, penahanannya sama. Nah, hakim, jaksa yang menyidangi termasuk penasihat hukumnya harus tidak boleh pakai toga. Itu hukum acaranya seperti itu, Undang-Undang Perlindungan Anak. Menjaga mental mereka jangan sampai tertekan ya di dalam persidangan, ya, untuk menghindari psikisnya jangan sampai. Oke, penahanannya tetap berbeda, penahanan anak ya, tidak sama dengan penahanan orang dewasa. Ini masih banyak yang belum memahami Undang-Undang Perlindungan Anak, mekanismenya seperti itu. Jadi anak yang perempuan ini dikenakan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak ya, pasal 76C kalau nggak salah saya itu. Ancaman hukumannya di pasal 80, ancaman hukumannya. Junto ke pasal 56. Pasal 56 itu adalah dia turut membantu, memberikan bantuan sehingga kejadian tindak pidana itu terjadi. Pemberian bantuan itu kan di KUHP diatur di pasal 55 ayat 1 ke 1 ke 2 dan pasal 56. Kalau 55 itu tentang bersama-sama melakukan, ya kan, bersama-sama melakukan, terus serta melakukan, siapa yang menjadi leadernya, pelaku utama, siapa pelaku penyerta. Kalau 56 itu siapa yang turut serta melakukan itu, yang memberikan bantuan sehingga perkara tindak pidana itu terjadi. Kasus anak berhadapan dengan hukum bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Untuk meminimalisirnya, menurut Syafri Nur, harus ada pendidikan moral di rumah dan sekolah. Begini, yang paling penting itu kan pendidikan moral. Sekarang di sekolah juga pendidikan moral kan sudah hampir kita katakan tidak ada, ya kan. Nah, pendidikan moral itu sekarang diharapkan dari rumah sendiri. Nah, bagaimana orang tua mendidik anaknya, disitulah sebenarnya kejadian-kejadian ini semuanya itu menjadi pelajaran bagi orang tua sebenarnya. Siapapun orang tuanya dan siapapun anaknya. Kejadian seperti ini kemungkinan bisa terjadi itu ada, bukannya tidak ada. Jadi kita jangan melihat pada satu sisi saja perbuatan negatifnya, tetapi lihat juga akibat dari perbuatan itu, ya. Apa yang
dialami oleh anak ini, dan yang perlu dicari lagi apa nih penyebabnya, kenapa dia bisa sampai melakukan hal seperti ini. Saya rasa begitu. Ya tentunya semua orang tua harus prepare ya untuk memberikan pendidikan moral kepada anak-anaknya, terutama di pendidikan agama kalau menurut saya. Agama apapun ya, karena sama, tidak ada agama yang mengajarkan yang buruk kepada manusia. Siapapun orang tuanya saya rasa menyesal melihat kejadian ini kan. Hal sepele yang tidak harusnya terjadi, yang tidak seharusnya mengakibatkan perkara besar seperti ini gitu ya.